Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di pertemuan yang kesekian di PJJ ini. Baik, sepertinya sudah bilang kemarin ini kalau di Putri sudah Ibu sampaikan bahwasannya penjelasan kita tuh sampai kemarin kita udah ngejelasin Adilatul Ahkam yang pertama, yaitu Al-Qur'an atau pekan lalu maksudnya ya. Nah, di situ kita cuma bahas sampai ikhtilaful qiraat. Setelahnya kita langsung aja maksudnya dilewat materi-materi yang lain di Al-Qur'an. Kita langsung ke halaman 94. Kita masuk ke Adilatul Ahkam yang kedua, yaitu As-Sunnatu An-Nabawiyah. Kalau misalnya ada yang bertanya kenapa dilewat, Bu? Karena jadi di materi di bab Al-Qur'an yang ada di usul fiqh ini mereka tuh isinya lebih menjurus kepada kayak lafaz-lafaz Al-Qur'an, terus misalnya kayak kamu mutasyabih, lebih kepada nanti kalian juga akan belajar di ilmu tafsir gitu. Jadi oleh karenanya kita lewat aja dan langsung masuk ke Adilatul Ahkam yang kedua, yaitu As-Sunnatu An-Nabawiyah. Silahkan dibuka halaman 94. As-Sunnatu fil lughah atau As-Sunnah lughatan. Seperti biasa kita harus berkenalan dulu secara definisi dan pengertiannya. Jadi kalau secara bahasa, Sunnah Nabawiyah itu artinya at-tariqatu. Udah tahu ya apa itu at-tariqah? At-tariqah itu adalah jalan, atau ada juga yang mengartikannya cara, kemudian ada juga yang mengartikannya perilaku. Itu sama aja sih sebenarnya. Ada juga yang mengartikannya itu sebagai sunnah itu adalah kebiasaan. Kalian kalau misalnya sebenarnya udah nggak asing ya kayak dengar misalnya, iya ini kan sunnahnya Nabi. Kalau dengar sunnahnya Nabi tuh berarti ya betul kebiasaannya Nabi, atau perilakunya Nabi, atau cara dan jalannya Rasulullah SAW itu secara lugatan. Baik, kemudian kalau secara istilahan di sini ma'usira anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au tarkin au takririn. Sesuatu ma'usira, sesuatu kalau di ada bahasa lainnya gitu ya, secara istilahnya itu ada yang ma'udhifah, ada juga yang ma'sodara anin Nabi. Jadi sesuatu yang berasal atau sesuatu yang bersumber anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, baik itu berupa baik itu berupa perkataan atau ucapan, au fi'lin atau perkataan, au tarkin atau hal yang ditinggalkan ya, kemudian au takririn atau penetapan. Nah, kalau dilihat di halaman 94 setelah bait ya, bait syair fasunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya tariqatuhu allati, jadi sunnah Nabi itu adalah tariqatuhu, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau cara Rasulullah atau kebiasaan Rasulullah, allati mahadaha lil muslimin, yang dipersembahkan, sebenarnya bukan dipersembahkan sih, artinya tuh kayak yang ditunjukkan gitu. Yang dipersembahkan lil muslimin, bagi kaum muslimin, liyasiru alaiha, untuk mempermudah mereka atau untuk mempermudahnya, fi dinihim, di dalam urusan agama mereka. Wa min huna tu'arrafu as-sunnah istilahan bi annaha, tadi sudah kita sebutkan ya. Maka dari sini bisa diartikan sunnah itu secara istilah ulama atau secara istilahannya ma'usiru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au tarkin au takririn. Atau tadi yang Ibu bilang ada yang menuliskan ma'udhifa, ada juga yang menuliskan ma'sodaro. Itu artinya sama. Sesuatu yang berasal, sesuatu yang bersumber dari Nabi.
Wa ba'duhum, dan sebagian dari para ulama terdahulu, yazidu ala zalika, menambahkan di dalam pengertian ini ausafun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyah wal khuluqiyah. Dan ada juga yang menambahkan di sini itu, dan jadi sesuatu yang berasal dari Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, kemudian sesuatu yang ditinggalkan atau penetapan, dan ausafun Nabi, dan sifat-sifat Nabi, sifat-sifat khalqiyah itu adalah sifat ya khalqnya, maksudnya tubuh atau fisiknya. Kemudian ada juga khuluqiyah, ini adalah akhlaknya serta akhlak. Oke, nah kita langsung ya ke halaman 95. Yang di halaman 94 itu apa sih yang mau kita bahas gitu kan. Ini yang mau kita bahas ya ini selanjutnya. Yang poin-poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu nanti pembahasan yang mau kita bahas, jadi gak usah dibaca ya. Tidak perlu ibu jelaskan. Langsung aja ke halaman 95. Hujiyatus sunnah wa manzilatuha minal Qur'an. Kehujahan sunnah atau hadis wa manzilatuha minal Qur'an. Oke. Sebelum lanjut lagi, tadi ibu ingin menyampaikan kalau as-sunnah, kalau kita cuma nulis as-sunnah doang tanpa ada nabawiyah, itu mungkin bagi orang yang awam ya, ketika dia tidak melihat konteks kalimatnya seperti apa, kan dia mungkin akan tertukar, ini sunnahnya sunnah apa, sunnah yang di dalam fikih apa sunnah yang di dalam usul fikih. Karena sunnah yang di dalam fikih, sebagaimana kalian tahu, sunnah itu adalah sesuatu yang kalau kita kerjakan kita mendapatkan pahala, dan yang kalau perbuatan tersebut kita tinggalkan kita nggak dapat dosa, itu menurut fikih. Sedangkan kalau menurut usul fikih itu kan sunnah tuh tadi yang udah kita artikan. Maka biasanya sebenarnya ya, biasanya kalau di fikih itu ada yang mengganti kata sunnah dengan kata mandub atau mustahab. Tapi lagi-lagi para ulama itu ada juga yang berbeda pendapat, seperti kayak ada tingkatannya gitu. Sunnah itu paling tinggi, kemudian mandub, habis itu mustahab itu yang paling rendah tingkatannya dari yang namanya sunnah gitu. Cuman ya itulah, itu hanya sedikit ini aja ya. Baik, kedudukan sunnah sebagai, maksudnya kehujahannya sunnah, wa manzilatuha minal Qur'an, dan kedudukannya dari Al-Qur'an. Oke, di halaman 95, ya'taqidu kullu muslim anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa Rasulullah. Setiap muslim itu meyakini bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Arsalahu liyad'uan nas, diutusnya Rasulullah untuk diutusnya Rasulullah itu liyad'uan nas, untuk mengajak atau mendakwahi manusia, ila an yu'minu billah ilahan wahidan, untuk mengimani atau untuk beriman kepada Allah, ilahan wahidan, Tuhan yang satu. Wa an ya'buduhu, dan untuk menyembah Allah, wa yasluku siratuhu al-mustaqim, dan berjalan di jalan yang lurus. Wa muqtadu hadzal iman an nu'mina bi sidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan keimanan ini, keimanan tadi yang dimaksud untuk mengimani Allah dan menyembahnya dan juga mengikuti ajaran atau di jalan yang lurus, itu keimanan ini tuh an nu'mina bi sidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita juga harus mengimani bi sidqin Nabi dengan dengan kesidikannya atau kejujurannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fima akhbaru anillah, dengan apa yang dikabarkan, dengan apa yang diberitakan tentang Allah, wa an syariatillah, dan tentang syariat Allah. Fa in akhbaru an syai'in annahu minad-din. Nah, kalau misalnya ketika Rasulullah menyampaikan atau mengabarkan tentang sesuatu bahwasannya itu dari minad-din, dari agama, fa khabaruhu, maka pemberitaan ini atau khabar ini hujjatun alaina, itu merupakan hujjah atas kita atau bagi kita. Wa hukmuhu, dan hukumnya itu lazimun lana, hukumnya itu harus
kita harus bagi kita atau harus dikerjakan bagi kita. Bimuqtadha imanina birisalatihi. Nah, ini dikarenakan atau sesuai dengan keimanan kita dengan diutusnya Rasulullah, dengan diutusnya Rasul gitu. Oke, lanjut. Hadza wal Qur'an aydan yadullu ala wujubil amal bi sunnati an-nabawiyah. Nah, sebenarnya di Al-Qur'an juga gitu ada yang menunjukkan akan wajibnya mengamali apa yang ada di dalam sunnah nabawiyah. Contohnya di sini qala Allah Ta'ala wa may yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Ini jelas ya, barang siapa yang mentaati Rasul maka dia telah mentaati Allah. Kemudian ada lagi wa qala ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulah. Ini juga sama, wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Sebenarnya udah jelas ya dari dua ayat ini, surat An-Nisa dan Al-Anfal. Ketika maksudnya kata untuk mentaati Rasul ini berarti kan tadi karena sunnah ini adalah sesuatu yang berasal dan bersumber dari Rasul, maka ya kita harus mentaati apa yang Rasul katakan atau yang Rasulullah ajarkan. Oke. Sekarang manzilatus sunan minal Qur'an. As-sunan min haitsu alaqatiha bil Qur'an ala arba'ati anwa. Jadi sunnah nabawiyah atau hadis ini dari segi hubungannya dengan Al-Qur'an dia punya 4 macam. Yang pertama, an-naw'u al-awwal sunatun ta'ti bi hukmin muwafiqin lil hukmi al-warid fil Qur'an musawin lahu fil ma'na walam tazid anhu sawa'un akanat qauliyah am fi'liyah. Jadi yang pertama ini hubungan antara ini kedudukannya Al-Quran sama sunnah itu kan dia punya hubungan gitu. Nah, yang pertama itu jadi sunnah itu dia datang, sunnatun ta'ti datang bi hukmin muwafiqin lil hukmi al-warid fil Quran. Sunnah itu datang dengan hukum yang sesuai, dengan hukum yang udah pas gitulah, cocok dengan hukum lil hukmi al-warid, dengan hukum yang disebutkan fil Quran, di dalam Al-Quran. Jadi apa yang dibilang Quran itu dia sejalan dengan maksudnya apa yang ada sunnah gitu, ada hadis. Nah, isi hadis ini tuh sejalan atau sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Musawin lahu fil ma'na, sama, setara dalam maknanya. Walam tazid anhu, dan tidak ada tambahan darinya. Sawa'un kanat qauliyah, baik itu yang berupa ucapan, am fi'liyah atau perbuatan. Kayak di sini mari kita garis bawahi kata qauliyah sama fi'liyah. Seperti tadi yang pertama itu pengertian sunnah nabawiyah itu kan ada yang mau itu qauliyah, fi'liyah, tarkin atau takrir. Nah, di sini mari kita fokus dengan kata qauliyah dan fi'liyah. Nah, contoh untuk yang pertama ini, fal qauliyah, silahkan dilihat halaman 95. Ka'amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam lis sahaba bi siyami Ramadan wa itmamil haji. Seperti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat untuk menunaikan puasa Ramadan, wa itmamil haji, dan menyelesaikan atau menyempurnakan ibadah haji. Kullun zalika, nah semua itu muwafiqun liqaulihi ta'ala. Nah, perintah Nabi ini tuh dia sejalan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Seperti liqauli ta'ala kutiba alaikumus siyam, jelas ya. Kemudian wa qauluhu wa atimmul hajja wal umrata lillah. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis ini, perkataan Nabi ini tuh datang, itu dia nggak menyelisihi gitu, nggak menyelisihi dengan hukum yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi dalam secara makna dia sama, kemudian nggak ada tambahan apapun, dan ya baik itu dari segi perkataan atau perbuatan. Kemudian itu yang fal qauliyah ya. Kemudian wal fi'liyah di halaman selanjutnya 96. Allah Ta'ala amara fil wudu bi ghuslil wajhi wal kaffaini ilal mirfaqaini wa mashir ra'si wa ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Nah, di sini untuk yang fi'liyahnya bahwasannya Allah Ta'ala memerintahkan di dalam berwudu, kalian tahu ya ini suratnya apa? Bighusl wajhi, dengan mencuci muka, wal kaffaini ilal mirfaqaini, dan
dua tangan sampai mirfaqain, ya sampai ke siku. Kemudian wa mashur ra'si, dan mashu itu bukan ini ya, mengusap kepala. Kemudian wa ghuslir rijlaini, kemudian mencuci kaki, ilal ka'baini, sampai dua mata kaki. Ini jelas. Fafa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Faghsala wajhahu, kemudian Nabi mencuci mukanya. Imtisalan lil amri bi ghuslil wajhi, menunaikan atau melaksanakan dengan perintah tadi untuk mencuci muka. Kemudian mashir ra'si, mengusap kepala. Imtisalan lil amri bi mashir ra'si, melaksanakan atau ya tadi ya mencontoh imtisal, ya melaksanakan dengan perintah untuk mengusap kepala. Wahakadha. Wa hukmun hadzan naun, nah hukum untuk yang jenis yang pertama ini, annahu tatbiqun lidilalatil Qur'an wa takidun laha. Jadi yang pertama ini itu adalah tatbik. Tatbik itu merupakan untuk yang pengamalannya, lidilalatil Qur'an, dengan petunjuk Al-Qur'an, wa takidun laha, dan untuk menguatkannya, wa huwa ma yusamma bayanu takrir, dan ini yang disebut sebagai penjelasan dari takrir atau penetapan. Ini untuk yang pertama. Kemudian an-nau'u asani, yaitu qaulun ujmila fil Qur'an bilafzi la yudra al-murad minhu tafsilan faja'atis sunnah mubayyinatan lit-tafasil. Nah, untuk macam yang kedua, jadi perkataan nabinya ini tuh ujmila fil Qur'an, qaulun ya. Jadi perkataannya ini dia masih ujmil, masih secara umum, fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an, bil lafzin, dengan lafad, la yudro, yang tidak diketahui, al murad minhu, maknanya atau maksudnya, tafsilan, secara tafsil, secara rinci. Jadi di dalam Al-Qur'an itu dia kata-katanya, nasnya itu masih bersifat umum gitu, belum dirincikan atau belum dikhususkan. Faja'atis sunnah, kemudian datang sunnah atau datanglah hadis, mubayyinatan, menjelaskan litafasil, secara terperinci. Contohnya di sini, wa misalu zalika, contohnya annallahu ta'ala amara bis shalah. Di dalam ayat Al-Qur'an itu banyak sekali ya, aqimus sholata wa atuz zakah. Nah, kata aqimus sholat wa atuz zakah kan, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ini kan dia masih umumnya, nasnya, kata-katanya. Nah, maka kita butuh yang kayak terperinci, sholat tuh yang kayak gimana, dimulainya dengan apa, diakhirinya dengan apa. Kemudian kita suruh bayar zakat. Bayar zakat ini bayarnya berapa, hartanya apa yang dikeluarin. Nah, jadi di sini kalau yang disuruh sholat, walakin lam yubayyin ada di rokaat. Nah, kan tetapi di ayat Al-Qur'an kan nggak dijelaskan berapa sih jumlah rokaatnya, wala kaifiyatiha, dan gimana sih, dan nggak dijelaskan juga tata caranya, wala auqatiha, dan nggak dijelaskan juga waktu-waktunya, wala kullu syurutiha, dan juga nggak disebutin syarat-syarat sholat itu apa. Faja'atis sunnah tubayyin kulla dzalika. Kemudian datanglah sunnah atau hadis Nabi menjelaskan segala sesuatunya. Tahu kan kalian yang ketika misalnya tadi yang aqimus sholata wa atuz zakah, kemudian ada sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Oh, sholat itu dimulai diingat, kemudian dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini untuk yang kedua. Kalau yang tadi yang pertama berarti dia ya kayak sama gitu sama Al-Quran, cuma dia bukan Quran ya kedudukannya. Nah, yang kedua ini dia itu menjelaskan nas Al-Quran yang sifatnya masih umum. Oke, kemudian an-naw' as-salis. Oke, sebelum ke naw' as-salis di sini ada hurimat, contoh ya. Contoh yang naw' kedua itu tadi Ibu udah sebutin satu contoh yang aqimus shalah. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum sampai ila qaulihi wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Nah, apakah di sini kata hurimat alaikum ummahatukum itu adalah kita diharamkan atas ibu-ibu kita? Maksudnya diharamkan apa?
diharamkan untuk memegangnya atau apa. Tapi ternyata di sini kan dijelaskan lagi bahwasanya haram untuk menikahinya. Nah, akhrajat minhu as-sunnah. Kemudian di sini sama sunnah nabawi itu dijelaskan dikecualikan gitu ya, bainal mar'ah wa ammatiha, antara perempuan dengan tantenya au khalatiha atau tantenya yang dari bapak gitu. Contoh mudahnya tadi sih yang aqimus shalawatu zakah, itu contoh yang paling mudahnya. Ya. Anau asalis, kemudian untuk macam yang ketiganya ini qaulun dzikra fil Qur'an, perkataannya atau nasnya ini udah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Faja'atis sunnah muta'akhiru anhu, kemudian datang sunnah atau datang hadis tapi dia terakhir datangnya atau setelahnya mungkin beberapa lama, bikhilafihi, dan sebaliknya di sini dia mu'aridatan lahu, dia itu di sini malah menyelisihi, bertolak belakang gitu dengan apa yang ada di ayat Al-Qur'an dan hadisnya itu ternyata enggak sejalan, enggak seirama, tapi bertolak belakang. Ala wajhin la yumkin al-jam'u bainahuma. Nah, dengan sisi atau dengan sisinya itu di sini la yumkin, enggak mungkin, al-jam'u untuk menyatukan bainahuma, antara keduanya, antara ayat Al-Qur'an sama isi hadis Nabi. Fatakunu nasikhatan lahu mughayyiratan. Maka ternyata si hadis nabawi ini dia itu menggantikan bagi Al-Qur'an mughayyiratan, dia menggantikan isi Al-Qur'an. Wa hadza na'u yusamma bayanut tabdil. Nah, macam yang ini tuh disebut sebagai bayanut tabdil, itu adalah penjelasan pengganti. Oke, untuk tadi yang pertama itu dia nau pertama bayanut takrir, kemudian yang nau sani itu ada ya di situ wa hadza ma yusamma bayanut tafsir, penjelasan penafsiran. Nah, yang ketiga ini bayanut tabdil, penjelasan pengganti. Oke, sebelum lanjut yang keempat, mungkin kalian merasa, gimana sih, kok bisa sunnah menggantikan isi nas Al-Quran? Ya, jadi untuk hal yang ini nanti juga kalian belajar sih di ilmu tafsir, ada yang namanya nashul Quran bis sunnah. Jadi diangkatnya atau dihapusnya ayat Al-Quran dan diganti dengan sunnah. Jadi kayak ada suatu hukum di Al-Quran dijelaskan, habis itu diganti dengan sunnah. Lagi-lagi ini menjadi perselisihan, dalam arti ulama ada yang setuju bahwasannya sunnah bisa mengganti isi Al-Quran, bukan isi Al-Quran ya, hukum maksudnya. Kemudian ada juga yang tidak menyepakati, ada yang sepakat, ada yang nggak sepakat. Kalau yang tidak sepakat itu ada ya di footnote, ankara asy-Syafi'iyyu naskhul Quran bis sunnah. Nah, kalau Imam Syafi'i, beliau ini mengingkari atau nggak sepakat lah bahwasanya Al-Quran itu, hukum Al-Quran itu bisa dihapus atau diangkat dengan sunnah. Nah, di sini dijelaskan lagi tadi di atasnya ya, setelah bayanu tabdil, yusbituhu ba'dul ulama wa yunkiruhu katsirun minal muhaqqiqin. Jadi para ulama, sebagian ulama itu menyepakatinya atau menetapkannya, dan banyak dari para ulama itu mengingkarinya. Jadi mengingkari naskhul Quran bis sunnah. Kalian akan belajar di ilmu tafsir. Oke, untuk nau ar-rabi, untuk macam yang keempat, di sini sunnatun ta'ti bisyai'in, sunnah atau hadis yang datang dengan bisyai'in, dengan sesuatu, laisa lahu fil Quran, bukan maksud tidak terdapat gitu, nggak ada di Al-Quran. Jadi dia tuh hadisnya ini, sunnahnya ini datang dan tidak dijelaskan gitu, di Al-Quran nggak ada. Walaysa lahu fil Quran zikrun, jadi di Al-Quran itu nggak disebutkan tentang hal ini. Bal huwa hukmun jadid, akan tetapi hadis ini menandakan bahwasannya hukum tersebut itu hukmun jadid, hukum yang baru. Istaqallat bihi as-sunnah, berpisah atau terpisah dengan Al-Quran atau dengan sunnah, maksudnya gitu. Wa huwa hujjatun, dan nawa yang keempat ini juga disebut dia hujjah bidilalati sidqir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan adanya sidqir Rasul, maksudnya Rasulullah itu yang bisa dipercaya, Rasul itu dapat dipercaya. Wabidalalati qoulihi ta'ala wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, jadi Allah itu menurunkan Alkitab, Al-Quran, dan hikmah. Fal hikmah, nah hikmah itu di sini syai'un akhar, sesuatu yang lain atau hal lain, khilaf Al-Quran, di luar atau yang berada
bukan menyelisihi sih, sebenarnya menyelisihi, tapi dalam arti dia khilaf Al-Quran itu berada di luar Al-Quran. Walaisa huwa illa sunnah, dan ini hanya terdapat di as-sunnah. Oke. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf karena ternyata 25 menit. Bagi yang belum menyimak yang kemarin, silahkan disimak dulu videonya. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan bisa, yang akhwat bisa bertanya sama Ibu, yang Ikhwan silakan tanyakan sama Ustadz Arifin. Kemudian jangan lupa dikerjakan tes pemahamannya. Syukron ala husni ihtimaminkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.